Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para dewan juri dan seluruh panitia kegiatan lomba masak virtual. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di mana perkenalkan, saya Arif Marna Sanjaya. Saya Bimo Rejo. Dan saya Kevin Wijaya. Kami akan membuat serikaya labu ketan. Untuk bahan-bahan yang akan kita gunakan serikaya sendiri, kita menggunakan 300 gram santan, 100 gram gula, 100 gram labu parang kukus, dan 5 butir telur. Untuk ketannya, kita menggunakan 200 gram santan, 200 gram ketan. Rinciannya kita menggunakan 75 gram gula aren, 3 lembar daun pandan, 50 gram air masak, dan 50 gram krim. Dan untuk garisnya sendiri kita menggunakan buah stroberi dan menggunakan ubi dan akan dijadikan sebagai keripik. Untuk kita langkah pertama dalam pembuatan serikaya labu ketan ini, pertama-tama kita harus menghidupkan dulu kompor untuk kukusan, karena ini langkah awal untuk membuat serikaya labu ketan. Dan selanjutnya kita mencampurkan 300 gram santan, 100 gram gula, Yang kotornya diambil. dan 100 gram labu yang sudah dikukus. Dan ini kita blender semua menjadi satu sampai halus. Mengocok dulu telur yang sudah kita campur tadi. Dan selanjutnya kita campurkan dengan semua bahan yang sudah dihaluskan tadi. Tujuannya kita menghaluskan dipakai saringan ini agar semua ampas-ampas dari labu tadi tidak tercampur dengan adonan serikaya labu ketan yang akan kita buat. Campur rata semuanya. Apabila sudah tercampur rata, kita masukkan ke dalam cetakan yang sudah diberi aluminium foil. Untuk ukuran dalam satu loyang ini kita menggunakan sampai setengah loyangnya saja. Dan kita masukkan ke dalam kukusan. Pastikan kukusan dalam keadaan yang panas. Dan agar air yang dari kukusan ini tidak jatuh ke dalam adonan, maka kita harus menutupnya dengan kain lap yang bersih tentunya. Dan kita atur suhu dari kompor ini untuk sedang saja. Karena apabila kita menggunakan api yang besar, maka akan membuat adonan telur yang di dalam adonan tadi bakal pecah. Sambil menunggu serikaya sedang dikukus, maka kita akan membuat terlebih dahulu adalah ketan sebagai pendamping serikaya yang akan kita makan nanti. Baik, bahan-bahannya yaitu tadi sudah kita sebutkan, ada ketan. Ini adalah beras ketan. Di mana beras ketan ini jangan lupa yaitu adalah kita rendam terlebih dahulu kurang lebih semalam, ya, atau sekitar 6 sampai 8 jam. Lalu selanjutnya adalah ada santan yang langsung kita masukkan. Santan yang kita gunakan adalah santan kelapa yang tidak terlalu cair, ya, jadi agak sedikit kental agar nanti si ketannya itu bisa lebih terlihat dan terasa lebih gurih. Dan selanjutnya yaitu adalah kita beri sedikit garam. Setelah semua bahan masuk, lalu kita aduk rata hingga tercampur rata terlebih dahulu. Setelah campur rata semuanya, baru kita nyalakan apinya terlebih dahulu. Baik, api yang digunakan adalah api sedang. Campur rata, lalu kita tutup, lalu kita masak kurang lebih sekitar 20 menit, ya. Namun sambil menunggu serikaya dan ketannya matang, maka kita akan membuat sausnya terlebih dahulu. Di sini saya akan membuat saus kinca. Seperti sudah disebutkan, bahan-bahan yang ada seperti daun pandan, gula merah, serta air yang sudah matang. Baiklah, langkah pertama kita hidupkan api, lalu masukkan air yang sudah matang ke dalam. Oke, sudah itu kita masukkan gula dan kita tunggu sampai gula tersebut benar-benar mencair. Setelah gula aren benar-benar mencair, kita matikan kompor
lalu kita saring terlebih dahulu. Tujuannya agar kotoran yang terdapat dalam gula aren tidak ikut saat kita memasak saus nanti. Setelah disaring, kita masukkan kembali ke dalam sospen dan kita hidupkan kembali kompor. Setelah itu kita masukkan daun pandan ke dalam, lalu kita tambahkan krim yang sudah disiapkan. Setelah itu kita aduk rata sampai saus benar-benar matang. Setelah gulanya matang, kita matikan kompor, lalu kita tuangkan ke dalam gelas takar. Kita tuangkan ke dalam gelas yang sudah disiapkan. Oke. Sirikaya udah matang, kita matikan kompornya dan langsung kita aduk dan dinginkan. Sekarang kita akan angkat untuk ketannya. Matikan dulu ya kompornya. Setelah itu kita aduk rata. Setelah kita aduk, lalu kita tuang ke wadah yang sudah kita siapkan. Next, semuanya sudah kita tuang, lalu ketan kita sisihkan terlebih dahulu dan sudah siap untuk disajikan bersama srikaya. Baik, selanjutnya yaitu adalah tahapan terakhir untuk pengolahan adalah kita akan menyiapkan untuk garnish. Tapi sebelum kita untuk plating, maka akan ada satu garnish yang harus di fry dulu. Nah, Kevin silakan. Baiklah, di sini saya akan menggoreng ubi ungu. Baiklah, untuk menggoreng ubi ungu tersebut, pastikan minyak yang kita punya ini benar-benar panas agar tekstur crispy itu bakal kita dapat dari ubi ungu tersebut. Baiklah, sudah panas, kita masukkan. Untuk teknik penggorengan tidak usah terlalu lama, cukup untuk mengambil tekstur crispy-nya saja. Sekarang kita akan masuk ke tahapan plating, itu tahapan yang terakhir dalam proses pembuatan kue srikaya labu ketan ini. Baiklah, kita akan masuk proses platingnya. Kita akan memotong seperempat bagian dari srikaya tersebut. Habis itu kita pisahkan ke dalam. Baiklah, kita akan masuk ke dalam proses plating. Pertama kita masukkan labunya. Kita tambahkan ubi chips yang sudah digoreng tadi. Kita tambahkan ketan yang sudah tadi. Kita tambahkan strawberry dan satu slice jeruk. Setelah terakhir kita tambahkan es krim. Ya, baiklah, ini adalah hasil platingan kami, yaitu adalah srikaya labu ketan. Di mana kita sajikan platingan srikaya ini berbeda dengan yang lain agar apa? Ya, agar bagaimana srikaya ini bisa senantiasa kita kembangkan untuk di kalangan internasional. Baik, selamat pagi semuanya, dan alhamdulillah akhirnya kami sudah menyelesaikan untuk bagaimana membuat salah satu kue khas Palembang, yaitu srikaya labu ketan. Di mana tadi para dewan juri sudah melihat semua prosesnya, dan akhirnya kami sudah sajikan semuanya di depan ini, dan mudah-mudahan sebuah inovasi yang kami buat, yaitu srikaya labu ketan ini akan bagaimana bisa dinikmati oleh masyarakat, khususnya adalah masyarakat Palembang. Dan kita berniat bersama untuk
untuk sama-sama mengangkat makanan khas Palembang, khususnya adalah Srikaya Labu Ketan ini untuk bisa berkembang di kalangan internasional. Dari kami itu saja. Saya Arif Manasajaya. Dan saya Bimo Artejo. Kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.